Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhanlah yang membuat sehingga kita ada sampai hari ini. Dan saya percaya kita semua di tempat ini, kita mau datang di tempat ini karena kita rindu akan Tuhan. Ya, karena kita menyadari bahwa kita sudah diciptakan baru oleh Tuhan, bahwa kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi saya percaya kita ada sampai hari ini, ya, sehingga kita boleh datang tempat ini karena kita sudah menjadi orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, ya, sudah diciptakan baru oleh Tuhan. Nah, saudara yang sesama Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diciptakan atau dilahirkan kembali oleh Tuhan, tentunya dalam kehidupan kita, kita senantiasa terus bersekutu dengan Tuhan, kita senantiasa terus dekat dengan Tuhan, kita senantiasa memberikan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita, Tuhanlah yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Dalam kehidupan kita ini bukan diri kita lagi, saudara, tetapi Yesus Kristus itu yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita, hal-hal yang kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan, firman Tuhan berkata itu semuanya dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Nah, jadi saudara sesama Tuhan, karena Allah menciptakan kita, ya, bukan dari benih yang fana, bukan dari benih yang binasa, yang akan binasa, tetapi firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa kita diciptakan dari benih ilahi, ya, benih yang tidak fana, ya, benih yang tidak dapat luntur, benih yang tidak dapat layu, benih ilahi, saudara. Sehingga dalam kehidupan kita sebagai Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menyadari benar-benar akan hal ini, saudara. Ya, bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Kita sudah dilahirkan kembali oleh Tuhan dari benih yang tidak fana atau benih ilahi. Sehingga saudara yang sesama Tuhan, yang muncul juga dalam kehidupan kita, yang keluar dari kehidupan kita ini juga, ya, adalah perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, yang senantiasa. Tetapi kembali lagi, saudara, kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang mengontrol kehidupan kita, ya. Tuhanlah yang selalu menuntun kehidupan kita, Tuhanlah yang senantiasa memimpin kehidupan kita dimanapun saja kita pergi dan kita berada. Dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup, dalam menghadapi berbagai macam tekanan, intimidasi, saudara, kalau kita menyadari kita sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali oleh Tuhan, kita adalah ciptaan baru, biarlah Tuhan itu yang ada dalam kehidupan kita, yang bekerja, yang menyatakan kuasanya, yang menyatakan pertolongannya, yang menyatakan mujizatnya, saudara. Coba kita lihat salah satu contoh di dalam firman Tuhan. Di dalam Matius pasalnya yang ke-14. Matius pasalnya yang ke-14, mulai dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Ya, coba kita baca firman Tuhan ini. Kita baca berganti-gantian. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Matius 14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus
segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Amin, haleluya. Saudara-saudara Tuhan, kita membaca di dalam ayatnya yang ke-26. Saya baca sekali lagi. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dalam kehidupan kita ini, selama kita ada dalam dunia ini, yang namanya persoalan, yang namanya masalah, yang namanya pergumulan, ya tentunya akan selalu ada. Tetapi janji Tuhan dalam kehidupan kita bahwa Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Terlebih kita orang-orang yang sudah diciptakan baru oleh Tuhan. Kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan kita ini, sekali lagi saudara, bahwa bukan diri kita lagi yang hidup, tetapi Kristus Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga apa saudara, ketika kita mengalami pergumulan, mengalami persoalan hidup, berikanlah ya hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya saudara, ya tema besar kita adalah 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami adalah karena percaya. Amin. Hidup kita harus berdasarkan percaya, bukan karena melihat saudara. Ini sesuatu hal yang kelihatannya sederhana tetapi memiliki makna yang sangat dalam dan sangat luar biasa. Karena dalam setiap aspek kehidupan kita ini, dasarnya ya ayat firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kenapa Petrus tadinya dia bisa berjalan di atas air, saudara? Biasa, dia bisa. Sama seperti Yesus berjalan di atas air, dia juga berjalan di atas air. Tidak ada bedanya, saudara. Dia katakan kepada Yesus, "Tuhan, kalau memang Engkau itu, suruhlah aku untuk datang kepadamu." Yesus katakan, "Datanglah." Dan tanpa pikir panjang saudara, tanpa ragu-ragu, dia langsung dia enggak, aduh gimana ya, jatuh gak ini, tenggelam gak ini, aduh gimana ya, enggak ya. Ini gimana ya, takut saya tenggelam ini, bro,
Guys, gimana ini guys? Ya, saya jatuh nggak, tenggelam saya enggak nih? Enggak saudara, Alkitab tidak mencat seperti itu. Tetapi ketika Yesus berkata datanglah, maka Petrus segera turun tanpa ragu-ragu, tanpa bimbang. Karena dia percaya saudara. Tetapi saudara dalam Tuhan, ketika dia mulai berjalan 1, 2 langkah, 3 langkah, firman Tuhan katakan apa? Mulai dia rasa angin. Waduh, angin ini ternyata ada angin guys. Ya gimana nih ya? Dia sudah melihat saudara. Dia sibuk dengan keadaan sekitarnya. Dia sibuk dengan kondisi pribadinya saudara. Sehingga timbullah ketakutan. Timbullah keraguan. Yang dinamakan dengan melihat saudara. Dalam kehidupan kita ini saudara yang sesama Tuhan, kalau kita lihat kondisi dompet kita kosong, ya terkadang kita mulai lemah. Ya. Kalau kita cek ATM, aduh tinggal 5.000 atau 10.000, udah nggak bisa ditarik saudara. Ya. Karena apa? Karena kita lebih banyak melihat saudara. Sedangkan yang Tuhan mau, hidup kita berdasarkan percaya. Amin. Percaya bukan karena ketika ada bukti. Sama seperti Petrus. Dia katakan sama Yesus, kalau memang engkau itu, suruh aku datang kepadamu. Dia bilang datanglah. Juga sama seperti Thomas saudara. Maunya ada bukti dulu. Nah inilah rusaknya Bani Adam. Inilah rusaknya manusia saudara. Ya. Maunya ada bukti dulu. Kalau udah ada bukti baru mau percaya. Sedangkan firman Tuhan katakan ya, bahwa yang namanya percaya saudara, sesuatu yang belum ada tetapi kita yakin, kita percayai, pasti ada. Amin. Itulah yang menjadi modal utama kita. Itulah yang menjadi dasar kekristenan kita saudara. Sesuatu yang belum kelihatan. Seringkali kita manusia Bani Adam ini saudara, pengennya ada kode lebih dahulu. Wah kalau ada kode ya boleh nih. Kalau ada sudah bisa diprediksi ya baru mau. Ya. Kalau kelihatannya ada hasil ya baru kita percaya saudara. Kalau kelihatannya sepertinya ada cahaya, baru kita mau percaya. Nah inilah saudara yang sesama Tuhan, rusaknya Bani Adam. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah diciptakan baru oleh Tuhan, atau kita sudah dilahirkan kembali oleh Tuhan. Amin. Sehingga biarlah dalam kehidupan kita ini, ya, yang keluar dalam kehidupan kita ini adalah, ya, artinya saudara begini, ya, di dalam firman Tuhan berkata bahwa di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama, ya, Roma 8 ayat pertama, ya, di sana dikatakan bahwa tidak ada penghukuman ya bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan ada penghukuman, saudara? Ya. Yang menyebabkan ada penghukuman adalah karena adanya kesadaran tahu akan adanya perintah, saudara. Kalau tidak ada perintah maka pasti tidak ada penghukuman. Ya, tidak ada aturan, pasti ya tidak ada penghukuman, saudara. Jadi jika tidak adanya kesadaran atau tidak tahu akan adanya suatu tuntutan yang harus dipenuhi atau dijalankan atau ditaati, saudara, maka pasti tidak akan ada penghukuman. Ya, alias ya bebas aja. Artinya kita benar-benar merdeka, saudara.
Dan Yesus menjadikan kita orang-orang yang atau menciptakan kita menjadi baru atau melahirkan kita kembali. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita, status kita atau eksistensi kehidupan kita, ya defaultnya itu baik, saudara. Artinya begini, kalau dalam hukum Taurat, hormatilah ayah ibumu, ya. Nah ini kan perintah, saudara. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina dan lain sebagainya. Itu kan perintah semua. Nah kita sebagai orang-orang yang sudah diciptakan baru oleh Tuhan, tanpa disuruh, tanpa diperintah, maka kita pasti mengasihi orang tua kita. Amin. Kita sebagai orang-orang yang dilahirkan kembali oleh Tuhan, tanpa disuruh, tanpa diperintah, kita tidak akan membunuh. Kita tidak akan mencuri. Karena defaultnya, ya memang bawaannya, eksistensinya kita seperti itu, saudara. Orang yang diciptakan baru oleh Tuhan. Ya kalau dalam dunia programming, saudara, ya biasanya kalau ada tipe data namanya boolean. Ya, tipe data boolean ada true and false. Nah biasanya si programmer itu ketika program itu diakses, maka dia akan menentukan atau men-set secara default ya. Jadi defaultnya apa? True atau false. Ya. Jadi tidak sekalian jalan, enggak. Tetap satu pilihan, true atau false. Ya. Ketika program itu dijalankan, ya kalau true ya true, ya akan muncul. Itu sama seperti kehidupan saya saudara. Kita sebagai orang-orang yang diciptakan baru oleh Tuhan, ya defaultnya kita atau status kita, bawaan kita, yaitu saudara. Karena yang memerdekakan kita bukan siapa-siapa. Firman Tuhan jelas ya berkata bahwa ya Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran Yesus, Yesuslah yang membuat kita merdeka. Artinya bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Hambanya Tuhan, bukan hamba dosa lagi. Jadi selama kita masih hidup dalam dunia ini ya, saudara sesama Tuhan, kalau kita masih ya sering melihat dalam kehidupan kita saudara, ya melihat kondisi lingkungan kita, sekitar kita, ya kehidupan kita, mari kita senantiasa menyerahkan diri kita hanya kepada Tuhan, sehingga ya dalam kehidupan kita ini kita landaskan pada percaya. Pada percaya, saudara. Ini sesuatu yang sederhana, tetapi memang seringkali sukar untuk ini. Tetapi saudara, kalau kita menyadari bahwa kita ini sudah diciptakan baru oleh Tuhan, maka saya percaya saudara, Tuhan itu yang akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan itu akan terus bekerja dalam kehidupan kita, sehingga apa? Ya setiap langkah kita, setiap keputusan kita itu semua dikerjakan oleh Allah yang luar biasa. Bukan diri kita lagi, bu saudara yang sesuai dengan Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita ini kita senantiasa akan terus mengalami pertolongan Tuhan, akan terus mengalami mujizat Tuhan. Sama seperti Petrus, saudara. Ketika dia melangkah tanpa keraguan, dia percaya dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika ya dia mulai merasa angin bertiup dari sisi kiri, dari sisi kanan, dari depan maupun belakang, ya namanya tengah laut, saudara, tengah danau.
Ya, angin dikatakan angin yang kencang. Mulailah ya dia mengkhawatirkan dirinya, dia mulai takut. Padahal Yesus katakan dari awal, aku ini tenanglah, ya. Tenanglah, aku ini jangan takut. Amin. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, defaultnya kita ketika kita mengalami ya persoalan hidup, mengalami pergumulan saudara, maka ya Tuhan akan membuat kita tenang. Karena ini suatu hal yang paling juga ya sangat saudara, sangat berpengaruh saudara. Jadi kenapa masih banyak anak Tuhan di luar sana yang ketika mengalami ujian, mengalami ya persoalan hidup, ya kebanyakan ya nggak tenang saudara, nggak tenang, pikiran nggak tenang, hati nggak tenang, sehingga yang dilakukan segala sesuatu juga nggak tenang. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita sudah diciptakan baru oleh Tuhan, maka saya percaya Tuhanlah yang akan membuat kita tenang saudara. Ya, karena yang ada dalam kehidupan kita ini sekali lagi bukan diri kita lagi saudara. Ya, bukan diri kita lagi. Sehingga segala sesuatu Tuhan mengerjakan dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi Tuhan. Ya, untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena segala sesuatu, firman Tuhan katakan, segala sesuatu dari Dia, ya, oleh Dia, dan bagi Dialah sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudara sedang kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diciptakan baru oleh Tuhan, maka sesungguhnya ya tidak ada kesombongan dalam kehidupan kita. Karena Yesus itu hidup di dalam kehidupan kita. Dan Yesus itu yang sudah membuat kita benar-benar merdeka. Bukan setengah merdeka, tetapi benar-benar kita sudah merdeka. Sehingga kita menjadi hambanya Tuhan. Ya. Jadi saudara sesama Tuhan, kita benar-benar merdeka dan eksistensi kita, default kita, ya, yaitu benar-benar merdeka karena ya kita menyadari bahwa kita ciptaan yang baru. Ya. Sekali lagi saudara, kita diciptakan baru oleh Tuhan bukan dari benih yang fana saudara, tetapi dari benih yang tidak fana, ya, benih ilahi. Nah saudara sesama Tuhan, biarlah dalam kehidupan kita senantiasa ya fokus kita hanya kepada Tuhan. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Yesus yang sudah memberikan hidupnya ya bagi saya saudara. Kita kembali ke Matius pasal 14 tadi saudara, ya. Matius 14 tadi. Di ayatnya yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan kata Yesus, ya, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jadi saudara sesama Tuhan,
ya sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali oleh Tuhan, ya jangan kita menjadi sama seperti Petrus yang awalnya dia betul-betul percaya. Dia turun tanpa ragu, saudara. Tanpa pikir panjang dia turun, mulai melangkah 1-2 langkah, berjalan menuju bersama dengan Yesus. Tapi karena ya mulai dirasa ya angin, mulai dia rasakan, ya mulai sibuk dengan dirinya sendiri, dengan lingkungan yang ada, dengan sekitarnya, saudara, sehingga tidak bisa tenang lagi. Nah, saudara-saudara Tuhan, dalam kehidupan kita ini, ya kita harus, saudara-saudara Tuhan, ya memang saudara-saudara, kalau kita dalam kehidupan kita ini sebagai orang yang diciptakan baru, saudara, kita tidak bisa mengukur Tuhan itu dengan finansial kita, dengan berkat secara jasmani itu terlalu dangkal, ya itu terlalu ya cetek, saudara. Tetapi apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan sudah menebus kita di atas kayu salib, ya sudah benar-benar memerdekakan kita, sehingga saudara kita, ya seperti saya katakan tadi, bahwa kita ini bukan setengah-setengah merdeka, ya bukan akan merdeka, tetapi kita benar-benar merdeka. Sehingga apa, saudara? Ya kita menjadi satu dengan Tuhan, menjadi satu dengan pokok anggur itu. Kita sebagai ranting betul-betul menempel, betul-betul menjadi satu. Sehingga saudara-saudara Tuhan, kita senantiasa pasti akan memenuhi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus menjadi satu, ya. Oleh sebab itu, jangan pernah kita menjauhkan diri dari ibadah kita, dari doa-doa kita, dari kita bersekutu dengan Tuhan. Karena hal itulah yang akan terus membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin nempel dengan Tuhan, bahkan semakin menjadi satu dengan Tuhan. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara, dia membawa ajaran, dia mengajarkan kepada kita. Ya, dia tidak membawa perintah, saudara, tapi dia membawa ajaran dalam kehidupan kita. Sama seperti saya katakan tadi, ya bahwa defaultnya kita, bawaannya kita sebagai orang yang dilahirkan baru oleh Tuhan, ya tidak usah disuruh mengasihi orang tua, maka otomatis kita pasti mengasihi orang tua kita. Ya, tidak dilarang, jangan mencuri. Ya, dengan kesadaran kita yang ada, ya sebagai orang yang sudah ditebus, diciptakan baru oleh Tuhan, maka kita tidak akan mencuri, kita tidak akan membunuh. Amin. Ya, karena memang sudah seperti itulah kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diciptakan baru oleh Tuhan. Karena benih itu, saudara. Pohon, saudara, pohon mangga, ya pohon mangga tidak akan berbuah rambutan. Begitu juga pohon durian tidak akan berbuah pohon mangga. Semua tergantung benih, ya. Benih yang ditanam dari awal itu benih apa? Ya. Kalau benihnya mangga, ya pasti keluarnya mangga. Amin. Ya. Kalau benihnya durian, ya pasti keluarnya durian, saudara. Apalagi kita, ya, yang kita miliki dalam kehidupan kita adalah benih ilahi. Amin. Benih ilahi. Jangan sampai hal ini, ya, seringkali saudara dalam Tuhan, karena kurangnya kesadaran di dalam setiap anak Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, karena kurangnya kesadaran bahwa mereka sudah dilahirkan kembali oleh Tuhan, bahwa mereka sudah dijadikan baru oleh Tuhan, sehingga ya
mereka tidak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mereka tidak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan. Jadi tidak ada perintah, melainkan hal itu merupakan status ya atau defaultnya kita ya, atau dengan bawaannya atau dengan sendirinya kita seperti itu, saudara. Tidak perlu disuruh ya datang ibadah maka kita akan mencari Tuhan datang ibadah. Tidak disuruh-suruh untuk berdoa maka ya karena status kita defaultnya kita ya ciptaan baru maka kita harus berdoa. Ya. Tidak usah disuruh-suruh ini BC dan melakukan ini, lakukan itu dan lain sebagainya. Maka secara atau dengan sendirinya, saudara, ya dengan sendirinya, ya default kita, ya bawaan kita, maka kita akan melakukan, ya semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam pekerjaan kita, apakah kita sebagai seorang karyawan, maka saya percaya, maka kita akan bekerja sebaik-baiknya. Kita pasti berbeda dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Kita berbeda dengan orang-orang yang tidak diciptakan baru oleh Tuhan. Apapun usaha kita, pekerjaan kita, saudara, sesama Tuhan, saya percaya, ya dengan kesadaran ini, saudara, maka segala sesuatu kita ya akan lakukan dengan hati kita. Ya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, kata firman Tuhan. Sekecil apapun yang kita lakukan, biarlah itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk ya melayani Tuhan. Karena jelas firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu, ya Kolose 3:23, yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Segala hal, segala sesuatu, besar maupun kecil, ya lakukanlah seperti untuk Tuhan, ya. Dan bukan untuk manusia. Nah inilah yang menjadi status default kita, saudara. Ya, dengan sendirinya, saudara. Jadi saudara sesama Tuhan, karena kita adalah ciptaan baru, saudara, yang dalam Tuhan, ya maka kita senantiasa ya ada di dalam relnya Tuhan, ada di dalam Tuhan, ya, dan sehingga benih ilahi yang tidak dapat berdosa itu tidak dapat menyimpang, tidak dapat meleset dari firman Tuhan. Ya. Karena benih ilahi itu, saudara, ya, kita sebagai ciptaan baru tidak dapat meleset, tidak dapat menyimpang dari firman Tuhan. Ya. Sebagai orang-orang yang diciptakan baru, maka kita akan sangat mencintai Tuhan. Kita akan secara otomatis dengan sendirinya akan terus ya merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kehidupan kita senantiasa selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, bukan perintah yang harus disuruh-suruh, yang harus diperintah-perintahkan, yang harus diingat-ingatkan, ya, tetapi dengan sendiri secara defaultnya by system, saudara, ya, maka kita akan melakukan ya hal-hal yang terus menyenangkan akan hati Tuhan. Sehingga apapun yang kita ya alami dalam kehidupan kita, ya seberat apapun ya yang kita alami, saudara, karena saudara sesama Tuhan, pada tahun 2012, ya tahun 2012 kami merintis pelayanan mulai dari tahun 2009. Tahun 2012 tempat kami itu mau dijual, ya. Awalnya saya kontrak di situ sebagai pengontrak, ya. Tuan rumahnya datang, "Om, rumahnya kami mau jual." Ya, saya bilang, "Sudah pembelinya belum?" "Oh enggak, ya kami baru kasih tahu ke Om, karena Om orang yang pertama yang kami kasih tahu." Ya. "Oh ya, ya sudah, saya mau beli," saya bilang.
Dia langsung tanya, emang om punya duit? Ya dia tahu saya pendeta saudara. Ya emang om punya duit? Saya bilang, bos, men, bukan tahu saya pendeta, saya nggak punya uang, tapi saya katakan saya punya iman. Ya, saya punya iman. Saya punya iman. Artinya saudara, saya percaya. Ya, hidup kita ini berdasarkan karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Ya. Saya katakan saya mau beli, ya, dengan iman. Ya, maksudnya begini. Dia minta saya jelasin. Maksudnya begini, Bu. Ya. Kalau ibu dari bulan Januari saya habis kontrak, jatuh temponya selesai, ya. Kalau ibu kasih saya kesempatan sampai bulan Mei, ya, karena saya percaya di bulan Mei itulah saya akan punya uang untuk bisa membayar rumah ini. Waktu itu overcredit 40 juta saudara. Ya. Saya percaya saya bisa membayar. Oh berarti nanti om punya uang di bulan Mei. Saya bilang iya. Ya, tapi itu iman saudara, iman saya Bu, saya bilang itu iman saya. Saya percaya ya di bulan Mei saya pasti bisa membayar, dapat uang. Dan saya tahu ya uang itu nggak turun dari langit ya, tapi saya tahu berkat itu dari Tuhan ya, tinggal tergantung Tuhan mau pakai siapa ya. Tuhan mau pakai siapa saudara. Sampai awal Mei saudara, awal Mei, tanggal 2 Mei saya nggak lupa, uang di rekening itu baru 5 juta ya. Sedangkan saya masih butuh 35 juta, total semuanya 40 juta ya. Awal Mei saya nggak ragu sudah. Saya sama sekali tidak bimbang. Saya sama sekali, seringkali kan kita wah karena udah mepet waktu udah ketakutan, udah nggak tenang saudara, udah mau bagaimana ini ya, bagaimana ini, sudah mulai ragu-ragu ya. Dan itu yang dinamakan dengan ya hidup dengan melihat bukan dengan percaya ya. Dan ketika memasuki bulan Mei, saya tetap yakin Tuhan pasti tolong. Amin. Sehingga ya ibunya nelpon, om ini udah bulan Mei. Puji Tuhan ya. Saya bilang, Bu, setahu saya dari awal saya nggak bilang hari dan tanggal, saya hanya bilang bulan Mei. Jadi ibu tunggu aja mulai dari awal bulan sampai akhir bulan. Benar begitu saudara. Oh iya om ya. Jadi kalau sampai akhir bulan saya nggak bisa bayar ya, tanpa ibu suruh keluar saya akan keluar sendiri. Karena saya menyadari ya sudah melewati perjanjian ya kan. Tapi puji Tuhan di tanggal 7 itu saudara, ya Tuhan nyatakan pertolongannya saudara. Dan saya percaya saudara, saya tidak akan bisa mengalami mujizat Tuhan kalau saya ragu-ragu, kalau saya tidak percaya ya. Jadi apapun yang kita alami di hari-hari ini saudara ya, bahkan sama seperti pergumulan Pak Jeffrey ya, saya katakan kemarin ya saudara, ya inilah ya saatnya untuk kita ya betul-betul percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat kondisi kita, kalau kita lihat kondisi yang ada sekitar kita, kondisi rumah kita, kondisi pekerjaan kita, kondisi usaha kita, semuanya pasti nihil saudara ya. Tuhan mau ya kita betul-betul percaya, artinya kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita hanya kepada Tuhan. Sehingga sekali lagi biarlah Tuhan yang menuntun kita, biarlah Tuhan yang memimpin kita, Roh Kudus yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita mengizinkan senantiasa Tuhan itu yang ada dalam kehidupan kita ini, membiarkan Dia menuntun kehidupan kita, meluaskan Tuhan itu ya terus ada bersama-sama dengan kita sebagai orang yang sudah diciptakan baru oleh Tuhan, maka saya percaya kita pasti akan mengalami pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat di dalam Tuhan. Amin. Ya. Sekali lagi, kembali lagi sama seperti Petrus. Ya. Awalnya dia percaya dan mujizat terjadi, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia mulai melihat keadaan sekelilingnya, ya sekali lagi saudara, dia mulai rasa takut.
dia mulai bimbang, dia mulai ragu-ragu. Gimana kalau saya tenggelam? Gimana ini? Sampai akhirnya dia berteriak, Tuhan, tolonglah saya Tuhan. Karena keraguan-raguan yang dimiliki saudara. Tapi ya kita sebagai orang-orang diciptakan baru oleh Tuhan, ya bela kesadaran ini, ya bahwa kita benar-benar sudah merdeka dan bahwa ya secara defaultnya ya bawaan kita dengan sendirinya, maka kita akan lebih ya dekat dengan Tuhan, kita akan lebih mencintai Tuhan, maka kita juga akan melakukan firman Tuhan. Karena hidup kita ya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin.